Tadi kan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Dua. Oke, ada dua. Berarti percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Menurut Bible. Coba baca ulang Matius 11:25. Makasih Pak Ketua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit Bapa, dan bumi. siapa yang bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi? Yesus. Yesus. Kalau Yesus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan, berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini. Assalamualaikum sahabat muslim Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah dialog yang sangat menarik sekali antara Bang Loding dengan seorang wanita Kristen. Dalam dialog ini Bang Loding mengajak wanita tersebut membuka kitab sucinya sendiri untuk melihat kembali bagaimana ajaran Yesus yang sebenarnya. Namun siapa sangka setelah mulai membacanya muncul berbagai fakta yang membuat dirinya bertanya tentang pemahaman yang selama ini diyakini, bahwa Yesus bukanlah Tuhan melainkan utusan Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak videonya. Iya, oke. Ya, tapi kalau salam kenal Devi, saya dari timur, ya. Saya seorang PST bukan pastor, tetapi peneliti sekolah teologi. Saya lulusan Vatikan. Saya penginjil jalanan. Ya. Hmm. Karena kita penginjil jalanan karena sekarang karena kemarin waktu sempat pergi ke Golgota itu kan kita sempat bahas itu karena sekarang banyak pengajar-pengajar sesat sehingga di mana gereja-gereja itu kan suka memberkati pernikahan sesama jenis kan, makanya kita menjaga jangan sampai aliran-aliran itu masuk ke kita. Makanya itu dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Amin. Amin. Oke, ini kayaknya anak-anak Tuhan ini saya lihat ini jarang masuk ke gereja ini ya. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Ayo. Jujur. Aku semenjak Hmm. semenjak di Pekanbaru sini aku jarang-jarang gereja. Kenapa jarang ke gereja? Karena memang nggak sempat karena kerja. Kerja itu, Pak. Kerja. Ya, Mm-mm. lebih baik begini. Lebih baik kita kehilangan pekerjaan daripada kita kehilangan Tuhan. Ya. Kalau saya Iya. pribadi, saya lebih memilih kehilangan sesuatu karena Tuhan daripada kehilangan Tuhan karena sesuatu. Itu yang saya lebih pilih. Karena yang membuat hidup kita bahagia atau tidak bahagia itu adalah Tuhan. Dengan harta Tuhan mampu membuat kita bahagia, tanpa harta pun Tuhan mampu memberikan kita bahagia. Sekarang kutanya sama Devi. Devi kaya sekali di dunia ini. Orang yang paling terkaya di dunia ini adalah Devi. Tapi kalau Devi tidak disukai oleh Tuhan, bagaimana? Jadi harus seimbang. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Terakhir kapan Devi baca firman Tuhan? Udah Tak lama. pernah ini. Udah lama. Oke, ini lagi pertanyaan lagi. Apakah di tempat Devi di situ ada Alkitab? Ada. Ada kayaknya. Ada. Ambil Alkitab. Kebetulan Tuhan mempertemukan dengan seorang penginjil jalanan. Izinkan saya sebagai penginjil jalanan agar kita domba-domba tidak tersesat. Izinkan saya kasih beberapa firman Tuhan kepada Devi. Silakan. Bentar ya, Pak. Semangat. Tapi ini Bibel, bukan Alkitab. Ini versi Iya, Batak. Bibel. Iya, Bibel. Iya. Coba kamu buka situ Yohanes 14 nomor 1.
Bentar ya Pak, aku udah agak apa ini? Panggil loading saja, jangan panggil pastor atau jangan panggil apa tidak. Kebetulan saya ini PST itu peneliti sekolah teologi, begitu. Jadi terkadang kita suka mengereksi ajaran-ajaran apa bapak-bapak pendeta karena terkadang sekarang kan ya mungkin Devi sudah tahu kan di kalangan internal kan tidak usah kita Iya. publikasikan lah, Devi sudah tahu pasti itu. Makanya dengan hadirnya kita di sini untuk meluruskan ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena ingat, ya, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Amin. Amin. Aku Yohanes mau 1. nanya dong. Kenapa? Aku mau nanya dong Pak. Ini terkait masalah aku ya, masalah pribadi. Mungkin ini dipertemukan Tuhan ya, karena aku itu Ya. punya Amin, masalah amin. juga kan. Amin, amin. Siap, Nah, amin, amin, amin. nah, aku itu punya lagi rumah tangga aku lagi retak gitu kan. Terus Hmm. anak anak aku ikut ayahnya, aku dipisahkan sama ayahnya, tapi kami belum sah cerai. Hmm. Sementara mantan suami aku itu suka KDRT, suka mau mabukan. Apa sih solusinya di rumah tangga kami itu, biar padahal di Alkitab udah dibilang kita kalau Apa Kristen itu yang nggak bisa. dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Betul? Iya, iya. Nah, oke begini. Kenapa sekarang rumah tangga kita itu rusak? Beda sama rumah tangga kawan-kawan lain. Kan? Kenapa rumah tangga? Rusaknya rumah tangga seseorang itu bukan karena tidak punya harta, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi rusaknya rumah tangga seseorang itu karena kita tidak hidupkan agama di dalam rumah tangga itu. Kalau di dalam sebuah rumah tangga itu kita hidupkan agama, maka Tuhan akan menurunkan keberkahan dari langit dan Tuhan akan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Kalau di dalam rumah tangga itu kita hadirkan agama, kita hidupkan hidup secara agama, secara yang diajarkan oleh Yesus, maka suami tahu bagaimana cara memperlakukan istri, ya. Istri tahu bagaimana cara taat kepada suami, anak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Karena hak istri kepada suami ada 5. Hak istri kepada suami ada 5. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak istri kepada suami ada 5. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ya, makanya itulah kenapa banyak sekali musibah-musibah yang terjadi pada diri kita. Kenapa sekali kesusahan, godaan-godaan iblis terjadi dalam rumah tangga kita. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita tidak hidup di dalam ajaran Tuhan. Coba kamu hidup di dalam ajaran Tuhan. Makanya dulu guru saya mengatakan kepada saya itu seperti ini. Jangan terlalu mempersibukkan diri kalian dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan kepada kalian. Tetapi sibukkanlah diri kalian dengan apa yang menjadi tanggung jawab kalian di depan Tuhan nanti. Coba. Terkadang kita ini maksudnya begini. Terkadang kita ini suka kebahagiaan, tetapi kita tidak mencari dengan cara Tuhan. Kita mencari dengan cara kita sendiri. Akhirnya kita berpikir bahwa itu kebahagiaan, ternyata kehancuran. Coba kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya. Maka disitulah kalian akan mendapat kasih karunia. Ingat ya, musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Itu. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan gagal dalam rumah tangga, bukan gagal dalam pekerjaan, bukan gagal bukan gagal dalam usaha, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita, Devi, ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Itu. Hidup di dunia ini kan untuk mati.
Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Coba, kalau dunia ini tempat tinggal berarti orang-orang terdahulu masih ada di dunia ini. Nah, coba Devi, kita kembali kepada pengajaran Yesus. Semoga dengan Devi mau memahami sesuai dengan ajaran di dalam Bible. Semoga hidup Devi mendapat kasih karunia, keberkahan dicurahkan oleh Roh Kudus kepada Devi. Amin. Amin. Ya, silakan buka Yohanes 14 nomor 1. Silakan. Indah Aku yang rencanamu Tuhan. Iya, silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Coba, kalau kita ikut ajaran Bible, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Dua, Ada dua. tapi satu. Percaya kepada... Tapi satu. Bagaimana dua? Katanya dua, tapi satu. Pada Allah dan padaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Loading, percaya juga kepada Devi. Berarti ada berapa yang harus dipercaya? Dua. Dua, tidak boleh bilang satu, ingat. Sekarang banyak, coba kamu buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, kamu baca itu dulu. Kamu baca itu. Bentar, Pak. Aku udah lama nggak buka Alkitab. Malam ini kamu buka sampai kamu itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya agar diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa yang di sorga. Amin. Amin. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Sekarang begini, kita kembali kepada apa kata Bible. Oke? Iya, Pak. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? 2. Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, betul? Iya. Oke. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Kembali ke Alkitab ya. Jangan menurut ini, menurut itu, jangan. Karena ingat tadi, banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia. Benar tidak apa kata Bible? Benar? Oke. Kita kembali kepada Bible. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, biar kita penginjilan berjalan lagi. Aku tidak tahu, Pak. Oke, baik. Kamu duduk, buka Bible, ada keberkahan di situ. Ada kasih karunia Tuhan di situ. Oke. Bentar ya, Pak. Di Aku dalam dulu. Ya, duduk, harus semangat. Ya, menghargai firman Tuhan ya. Harus semangat. Ya. Oke. Coba buka ulang 2 Yohanes 1 nomor 7. Ikut apa yang saya arahkan ya. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh Bukan. yang Bukan. Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 ayat yang ke-1. Semangat. Kamu ini termasuk golongan janda-janda Kristus yang harus diselamatkan ini.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Oke, janganlah gelisah hatimu, kata Yesus. Janganlah gelisah hatimu, wahai Devi. Itu, kamu baru bukakan, Yesus sudah mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Dari kemarin-kemarin kan hati kamu gelisah itu. Bagaimana rumah tangga saya, anak saya mengikut suami saya. Bagaimana? Itu kata Yesus di Bibel apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti apa kata Bible? Jangan gelisah hatimu, wahai Devi. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jika kita sudah percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, maka kegelisahan hati yang kita miliki pasti akan hilang. Amin. Amin. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba buka Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Janganlah gelisah hatimu. Tadi Yohanes 14 nomor 1 itu kan, janganlah gelisah hatimu, wahai Devi. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Di Matius 11:25 itu, jangan di situ, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, siapa? Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu siapa? Allah. Allah. Terus Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Satu yang mana? Yesus atau Bapa? Kan sama. Yesus dan Bapak sama kan? Tadi kan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Oke, ada dua. Berarti percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Menurut Bible. Coba baca ulang Matius 11:25. Makasih Pak Ketua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Bapa? langit dan bumi. Siapa yang bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi? Yesus. Yesus. Kalau Yesus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan, berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini. Oke. Ingat baik-baik ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 tadi ada dua yang harus kita percaya, betul? Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Di Matius 11:25, Yesus sendiri mengatakan, bukan saya, bukan Devi, bukan Pak Pendeta, tetapi Yesus sendiri mengatakan di dalam Bible. Janganlah gelisah, Yesus mengatakan di situ, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus ini siapa? Nah, untuk mencari tahu Yesus ini siapa, coba buka Yohanes 11:42. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-42. Semangat. Maaf ya, ini kriteria penginjil jalanan ya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa kok Pak. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Nah, berarti Yesus pengen percaya kepada Yesus sebagai apa? Utusan. Utusan Tuhan, utusan Allah. Utusan Tuhan. Benar sekali. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Tadi yang kamu baca di Matius 11:25, betul? Nah, kedua, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Yang kamu baca dalam Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Betul? Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Benar? Benar. Nah, jikalau kita sudah percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Coba dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti berarti di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Apakah Allah itu bukan Tuhan atau Tuhan? Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Kita cari tahu Allah itu siapa menurut Yesus. Menurut Yesus ya, Allah itu siapa? Bentar, Pak. Lukas berapa tadi? Lukas 4 nomor 8. Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Allah itu siapa? Tuhan Allah. Tuhan. Berarti Allah itu Tuhan, betul? Iya. Oke, coba kembali kepada Yohanes 17:3 tadi. Semangat dia belajar Bible, teman-teman. Tuhan, Bapa yang di sorga, berikanlah dia kasih karunia, jadilah dia anak-anak yang taat kepadamu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan. Allah tadi kan Tuhan, betul? Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Bible. Coba. Untuk memperoleh hidup yang kekal, berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Utusan dari siapa? dari Allah. Dari Allah. Berarti Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Utusan. Berarti bukan Tuhan. Bukan. Kan ini udah di. Nah, sekarang saya tanya sama kamu jawab jujur. Pernah masuk gereja dulu? Pernah hari Minggu kemarin. Pernah hari Minggu kemarin. Apakah Bapak Pendeta mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Khotbahnya enggak itu. Maaf Pak, bukan itu khotbahnya. Oke, sekarang setelah kamu membaca Bible ini,
Berarti kamu mengetahui bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Oke. Berarti Yesus punya Tuhan. Apa, Pak? Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Karena dia utusan Tuhan. Berarti dia punya. Punya Tuhan. Iya, mantap sekali. Markus 12:29 sampai 30. Coba dibaca. Markus 12:29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di situ Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Enggak. Coba baca. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kita di situ termasuk Yesus atau tidak? Iya. Termasuk Yesus. Karena Yesus mengatakan di tengah-tengah Bani Israel. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar? Benar. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya sekolah minggu sih, cuma dia sudah lupa Devi ini. Cuma sekolah minggu, cuma dia sudah lupa. Nah, sekarang semenjak Devi membaca dari tadi sampai sekarang, apakah Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan ini adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Dia milik Tuhan. Iya, Dia milik punya Tuhan Tuhan. berarti. Oke, dia punya Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jelas bukan Tuhan karena dia diutus. Mantap. Mantap. Kalau ada yang mengajarkan kepada kamu, Devi, bahwa Yesus adalah Tuhan, apa pendapat kamu? Bukan Tuhan karena udah ada di Injil. Injil tadi. Pintar. Nih, aku kasih ayat. Nih. Baca Yohanes 5:37. Baca Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus diutus oleh Tuhannya, kan? Berarti Yesus bukan Tuhan, kan? Bukan. Dia adalah seorang hamba, betul? Hamba. Iya, makanya tertulis dalam Matius 12:15 perikopnya, Yesus hamba Tuhan. Coba. Devi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhan Devi? Allah. Allah, mantap.
Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yesus? Allah. Allah, benar sekali. Makanya itu dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan Yesus, hambanya. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3:13. Sorry Pak, tulisannya udah jelek semua. Kisah Para Rasul 3. Ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, berarti di situ Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya siapa? Hambanya, memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Yesus. Nah, Yesus berarti Yesus adalah seorang hamba. Hamba. Iya, hamba. Berarti bukan Tuhan. Bukan, karena Yesus diutus Tuhan. Iya, mantap. Oke. Nah, sekarang kita masuk poin kedua nih. Ini masuk poin kedua nih. Kita match sekali lagi. Ini masuk poin kedua. Ini luar biasa nih. Ini poin kedua. Sekarang ini dari hati ke hati nih. Devi percaya apa kata Bible? Percaya. Apa yang dituliskan di dalam Bible, Devi mau melaksanakan? Mau. Mau. Bible itu Karena Devi, iya. Karena Bible adalah firman Tuhan. Berarti karena supaya Devi mendapat kasih karunia dari Allah Bapa, maka Devi harus melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Bible. Betul? Betul. Baca 1 Korintus 11 ayat 6. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-6. 1 Korintus 11 ayat 6. Iya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Apa maksud dari ayat itu coba? Terus? Kenapa tidak dilakukan? Biar dikasih karunia sama Bapa. Kenapa membantah? Coba kamu tes pakai apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus. Coba kita lihat. Coba tes. Coba dipakai. Coba cari dulu kain atau apa. Coba. Oh ini. Semangat. Kalau seperti itu, seperti orang kedinginan di bukit salju. Kain yang tipis ada tidak? Ada kain yang tipis tidak? Yang tipis tidak? Karena ini begini. Coba baca ulang. Coba baca ayat tadi ulang. Biar kamu lebih semangat. Baca ayat tadi ulang. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Nah, jadi mau kepalanya digunting botak apa tidak? Itu kan nggak paksaan itu, Pak. Kenapa? Perintah atau tidak itu? Perintah, tapi itu bukan paksaan. Perintah. Coba kamu tes seperti tadi. Coba jujur dari hati nurani. Lebih cantik mana kamu membuka tadi dengan memakai ini? Coba jujur dari hati.
Coba jujur dari hati. Teman-teman yang di bawah, kalau dia menudungi kepalanya ini cantik atau tidak? Kalau katakan cantik, tapping 1, teman-teman. Coba. Coba. Nah, banyak tapping 1 di situ tidak? Banyak. Banyak. Ini dari hati nurani kamu, Devi. Ya. Karena kamu ini tadi kan kamu punya kegelisahan hati tentang rumah tangga kamu begini-begini. Ketika kamu sudah tahu bahwa yang mampu memperbaiki seluruh masalah kamu adalah Tuhan, buat apa kamu tidak mau melaksanakan perintah Tuhan di situ? Coba. Sekarang dari hati kamu nih, kamu kamu merasakan mana yang kelihatan lebih bagus, lebih baik, membuka atau memakai seperti ini? Ini dari hati nurani ya. Hmm? Coba dilihat. Aku belum Semangat. tahu, Pak. Coba. Lebih cantik mana? Lebih lebih cantik mana? Lebih bagus mana? Menurut hati nuranimu. Waktu memakai atau membuka? Membuka. Kalau hati nurani nggak bisa dilawan. Oke. Kalau kamu membuka, ini dari hati nurani juga. Ketika kamu membuka, kamu membantah ndak apa yang tertulis di 1 Korintus tadi? Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan karena membantah perintah-Mu. Nah, Tapi aku belum sementara, oke, sementara kamu tahu bahwa yang mampu merubah kehidupan kita hanya Tuhan. Betul? ya Nah, simpelnya begini. Yang memberi rizki kita siapa? Tuhan. Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Ini aku nggak sekaligus. Coba. Yang sabar. Yang memberikan rizki kepada kita siapa? Tuhan. Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Tuhan. Tuhan. Ya. Yang nyuruh kamu menudungi kepala kamu tadi siapa? Alkitab Tuhan. Tuhan. Pak. Nah, sabar. Sabar. Kalau Sabar. Pak, Hmm. bentar ya Pak. Aku besok ngantar anak sekolah. Keponakanku, bisa nggak 1 match ini lagi? Oke, boleh. Siap. Ya, semangat. Tidak apa-apa. Nanti belajar. Nanti kalau mau belajar lagi, nanti biasa saya buka Komal. Naik saja ke Komal ya. Intinya, Iya. yang tadi kamu baca itu adalah dari kitab sucimu sendiri ya. Kitab suci sendiri kan? Tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi-ngurangi. Ya. Begitu. Jadi, yang memberi rizki kita adalah Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah Tuhan. Yang nyuruh memakai tudung adalah Tuhan. Kita mau rizki dari Tuhan, kita mau kebahagiaan dari Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berikan kepada kita? Kamu punya hidup susah. Kamu punya hidup letih. Rumah tangga hancur. Bimbang. Tetapi kamu tetap melanggar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih keberkahan? Bagaimana Tuhan mau permudah semua itu? Bagaimana kamu mau dengar nasihat saya? Sementara di dalam kitab suci saja kamu melanggar perintahnya itu Tuhan. Coba. Ini berbicara masalah hati. Kita butuh kebahagiaan. Kita butuh rizki. Dan kita tahu kebahagiaan dan rizki, ketenangan jiwa datang daripada Tuhan. Sementara kita tidak mau melaksanakan apa perintah Tuhan. Bagaimana bisa begitu? Bukankah egois kita? Kamu butuh bantuan saya. Tetapi kamu tidak mau melaksanakan perintah saya. Bagaimana saya mau bantu kamu?
Bagaimana bisa seperti itu? Maka kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya sebagaimana Yesus mengatakan tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu. Karena di rumah Bapakku masih banyak tempat. Perikop Yohanes 14 nomor 1 adalah rumah Bapa. Kutanya sama kamu dulu, ini yang terakhir. Kamu sayang tidak sama Yesus? Sayang. Kamu mau memuliakan Yesus atau tidak? Mau. Mau memuliakan Yesus. Kalau ada yang mengatakan Yesus terkutuk, kamu marah atau tidak? Marah. Marah. Baca Galatia 3:13. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Siapa namanya? Jujur, siapa namanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Coba jujur dulu. Tapi ayat 14 kan, maaf ya Pak. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya, itu tidak masalah. Yang saya tanyakan, yang tertulis di Galatia 3:13 tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Saya tanya namanya, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Kalau tidak tahu nanti saya kasih tahu namanya. Karena saya ada datanya. Itu di Alkitabiah. Kamu mau tahu siapa yang tergantung di kayu salib itu? Sementara kita berdua sudah sepakat bahwa Yesus tidak boleh kita kutuk. Benar tidak? Pak, sesuai janji tadi kan 1 mes Oke, lagi siap, aku turun siap. ya Pak. Iya, iya. Iya. Ya, sukses selalu. Udah, terguncang dia. Kita tengok. Anak jotokin tante, iya ya. Iya. Selamat kita. Ada yang tapping, dia itu penghujat Islam. Masih lama kita. Dari sebelah pindah dia ke sebelah pindah. Orang pernah jujur mana nasi tete. Sibuk mulai banyak oten di bawah. Debat apologet Kristen sudah banyak. Aku nggak suka berdebat aku udah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat, baca satu perikop itu. Itu kan Alkitab itu miris tentang sejarah, jangan itu banyak satu ayat gitu. Betul rumah tante, oh enggak. Penonton sebelah pindah lele ke sebelah kau dari sini. Tahu belum tentang apa-apa udah, nggak usah sok-sok ngasuk orang kelihatan. Siapa? Aku. Dia termasuk lah, siapa penonton dari sebelah? Penonton. Mereka sama mereka berkelahi seperti Merlin kemarin. Jadi dia ini kawannya ini, dia usir penonton yang di tempat loading pindah ke sebelah. Ini pun diusir, ternyata ini oten.
Sabata, may nagbarbasabata. Sedangkan si Jumay nga kecewa terus, sedangkan orang mampu Dewi. Dok masuk akal siya nakinuwering na. Ini terkutuk, masih ulah terkutuk diri kudi. Dia sama si Kalian mau baca satu robot kop, satu perikop pun tetap terkutuk digantung di kayu salib. Wong tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Aku ke sebelah abangku mau rusus, gas pakai tua, rusus saja. Jadi itulah teman-teman ya. Jikalau kita menunjukkan satu kebaikan kepada seseorang, maka yang sibuk itu pasti karena hanya iblis yang tidak mau orang itu menjadi baik. Begitu. Jika saya menunjukkan kebaikan kepada dia, maka sibuk iblis-iblis itu. Mulai sibuk. Jangan percaya dia penghujat Islam. Coba. Padahal kita tidak menambah-nambahkan Al-Quran untuk tidak ada nasihat buat dia. Jadi teman-teman, kalau kepada Oten itu tidak perlu mau pakai Al-Quran, hadis, kasih Bibel saja terguncang mereka itu. Ya, itulah dialog yang sangat menarik antara Bang Loding dengan wanita Kristen yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan melalui diskusi ini, dirinya bisa merenung, berpikir, dan mengkaji kembali apa yang selama ini diyakini melalui kitab sucinya. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang terlibat, menambah wawasan bagi kita semua yang menyaksikannya, serta menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang sedang mencari kebenaran. Hingga akhirnya mereka meyakini bahwa Islam adalah jalan yang benar, agama yang diwarisi oleh nabi-nabi sebelumnya, hingga ditutup risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mari kita menyampaikan dengan cara yang baik, penuh hikmah dan kelembutan. Sebab tugas kita hanyalah menyampaikan, sedangkan hidayah sepenuhnya adalah hak Allah. Kita doakan semoga Bang Loding senantiasa dirahmati Allah, diberikan kesehatan, kekuatan,